Awan gelap di depan mata. Statement ini yang baru-baru ini sering kali kita dengar ketika menggambarkan kondisi perekonomian dunia saat ini. Bahkan kondisi ini sudah mulai terlihat loh dari jumlah kekayaan para crazy rich dunia yang ikutan surut. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan simak dalam Crazy Rich tercuan dan terboncos jelang resesi. Ya, namun sebelum kita membahas harta kekayaan para crazy rich, kita akan simak terlebih dahulu ya, seperti apa kondisi perekonomian dunia saat ini. Nah, jadi seperti yang sudah sering banget kita dengar, resesi global ada di depan mata. Kenapa? Karena ketidakseimbangan antara supply dan demand pasca COVID-19 kemudian diperparah dengan isu geopolitik. Hal ini membuat inflasi terjadi di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Kemudian, ditambah dengan era normalisasi suku bunga acuan yang akhirnya membuat daya beli masyarakat tertekan. Belum lagi dunia usaha pun cenderung wait and see untuk melakukan ekspansi sehingga pertumbuhan ekonomi diramal akan semakin tertekan. Kemudian di tengah kondisi seperti ini, para investor pun akhirnya lebih berhati-hati ya ketika memasukkan asetnya ke instrumen yang lebih beresiko seperti saham. Apalagi sektor-sektor yang penuh spekulasi seperti sektor teknologi. Maka dari itu tidak heran kalau misalnya kita lihat para crazy rich dunia yang didominasi oleh sosok di sektor teknologi dan memiliki sebagian besar saham di sektor ini pun kekayaannya merosot atau boncos ya. Dan bahkan jika di total Forbes mencatat 400 orang terkaya di Amerika Serikat secara kolektif telah kehilangan hartanya hingga lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.596 triliun rupiah. Bayangkan ya, ini bisa kurang lebih hampir 3 kali begitu ya dari belanja negara kita. Kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya, ya lantas siapa saja sih crazy rich yang semakin boncos atau semakin miskin ini? Ya tapi semiskin-miskinnya crazy rich tetap crazy rich ya. Nah jadi kita lihat juga datanya dari Bloomberg Billionaires Index per 6 Oktober 2022. Yang pertama, ada Elon Musk, jadi sang pemilik Tesla dan juga SpaceX yang baru-baru ini juga dikabarkan ya dalam proses untuk membeli atau mengakuisisi Twitter. Kita lihat kekayaannya saat ini berada di 222 miliar dolar Amerika Serikat dan bahkan sebetulnya kekayaannya per hari ini sudah merosot hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat dari awal tahun 2022 atau berkurang 761 triliun rupiah. Bayangin ya bisa beli apa dengan uang lebih dari 700 triliun rupiah. Ini mau beli rumah di Pondok Indah sekompleks juga masih ada kali ya, kembaliannya masih banyak gitu. Nah kita lihat nextnya ada Jeff Bezos, sang pemilik Amazon. Kemudian ada Bill Gates, pendiri Microsoft, dan juga Larry Page, pemilik dari Google. Kita lihat sama-sama nih ya, harta kekayaannya turun banyak banget. Dari Jeff Bezos sendiri, ini juga mirip-mirip sama Elon Musk, hampir 50. Cuma beda sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat saja. Kemudian ada juga, kita lihat Bill Gates, ini harta kekayaannya turun sekitar 27 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Larry Page, ini harta kekayaannya turun hingga 34,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian tidak hanya dari sektor teknologi, ada juga crazy rich dari sektor consumer. Ada Bernard Arnault, ini adalah sang pemilik LVMH yang menjual produk-produk wajib, produk-produk must have ya bagi para crazy rich dunia. Atau yang mau pura-pura rich kayak Louis Vuitton, ada Dior, Givenchy dan lain-lain. Ini adalah produk di bawahnya LVMH ya. Dan rupanya sang pemiliknya ini pun juga hartanya ikut berkurang, sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat ya. Kemudian selain itu bahkan ada juga nih ya bapak kesayangan kita semua, kebanggaan kita semua di dunia investasi, ada Warren Buffett begitu ya, yang harta kekayaannya juga ikut menyusut sekitar 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 190 triliun rupiah sejak awal tahun. Bayangkan ya. Kalau misalnya Taipan ini aja kekayaannya berkurang, gimana nasib kita ya? Tapi jangan bersedih hati karena masih ada kok yang bisa makin kaya di tengah situasi seperti ini. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, yang namanya setiap ada kesempitan pasti ada kesempatan begitu. Kemudian juga setiap ada krisis pasti juga ada yang ketiban cuan.
atau cukup cerdik juga ya untuk bisa mencari peluang cuan. Seperti yang kita lihat di sini ada Gautam Adani yang kemarin juga bahkan sempat berada di posisi kedua sebagai orang terkaya di dunia. Nah, Gautam Adani ini bisnisnya ada di sektor komoditas, energi fosil, energi baru terbarukan, kelistrikan, logistik hingga FMCG. Kekayaannya pun juga rupanya meningkat hampir 50 dolar Amerika Serikat atau 48,9 miliar dolar Amerika Serikat ya. Kemudian kita lihat juga ada Zhang Yiming. Ini adalah CEO dari ByteDance yang merupakan induk dari sosial media TikTok. Nah, kalau TikTok memang lagi hype banget ya saat ini. Penggunanya aja bahkan sudah lebih dari 1 miliar user. Masih kalah sebetulnya dari sisi pengguna ya ketimbang Facebook dan juga Instagram. Namun sebuah prestasi yang luar biasa mengingat umur TikTok ini yang jauh lebih muda. Kekayaannya pun rupanya naik ya sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat secara year to date atau dari awal tahun. Kemudian kita juga lihat ada Julia Fleischer-Couch, ini adalah istri mendiang dari David Koch yang harta kekayaannya juga naik sekitar 2,77 miliar dolar Amerika Serikat dan Koch sendiri bergerak di industri manufaktur. Kita lihat berikutnya. Ya. Kita lihat di slide yang terakhir. Jadi kita lihat ini ya perubahan kekayaan berdasarkan sektor usaha. Jadi memang yang namanya dunia usaha pasti ada siklus-siklusnya nih ya. Ada siklus di mana akan sektor-sektor yang cenderung melempem seperti teknologi di sepanjang tahun ini. Atau bahkan ada sektor-sektor yang akan ketiban cuan begitu di sepanjang tahun ini tentunya. Nah tahun ini rupanya tahunnya komoditas. Kita lihat ini mencatatkan peningkatan yang paling besar ketimbang sektor-sektor lainnya dengan persentase kenaikan kekayaannya hingga 7,93%. Kemudian kita lihat di sektor lainnya, teknologi ini rupanya paling boncos karena rupanya turun hingga 22,9% untuk sektor ini. Nah, sementara sektor lainnya juga bergerak ada yang cukup dalam seperti servis atau jasa di pelemahan 7%, consumer juga melemah hingga 16%, dan ada sektor-sektor lainnya tentunya ya. Nah, itu dia tadi. Kalau para miliarder ini aja kena tiban boncos begitu ya karena hartanya berkurang banyak di tengah pelemahan perekonomian, apa kabar kita yang hartanya sebetulnya masih tipis-tipis. Tapi tentunya kita nggak boleh putus asa ya, karena masih banyak loh kisah sukses orang yang bisa menjadi kaya di tengah krisis. Asalkan kita harus pintar-pintar mengatur strategi dan juga investasi ke depannya.